Desa Sukahening dikelilingi hutan bambu dan sawah yang subur. Udara di sana selalu dingin, seolah menyimpan rahasia yang lama terkubur. Namun, sejak 2 tahun terakhir, suasana desa berubah sunyi. Tidak lagi terdengar tawa anak-anak atau suara perempuan menimang bayi. Orang-orang mulai takut menikah dan punya anak. Bukan karena miskin atau tidak siap, tapi karena ada teror tak terlihat yang datang setiap malam. Perempuan hamil di desa itu kini menjadi incaran, bukan oleh manusia, tapi oleh pocong, makhluk gaib pemangsa janin. Rina adalah bidan muda yang semangat dan ceria, yang baru dipindah tugaskan ke Puskesmas Sukahening. Ia sempat bertanya-tanya, mengapa banyak rumah tangga di desa itu tidak memiliki anak. Hingga suatu malam, saat sedang bertugas, ia menyaksikan kejadian aneh. Seorang ibu hamil tua, Mbak Widya, dilarikan ke puskesmas dalam keadaan histeris. Suaminya Pak Darto menangis sambil berkata, "Tadi malam perutnya besar, sekarang mendadak kempes. Bayi kami hilang, Bu." Rina membuka baju Mbak Widya dan terkejut. Tak ada bekas luka operasi, tak ada darah, hanya kulit perut yang mengeriput dan kosong. WSG menunjukkan rahim kosong, seperti tak pernah ada janin. Namun, rekam medis membuktikan bahwa janin itu sebelumnya sehat dan berusia 8 bulan. Rina mencari tahu lebih dalam dan bertemu dengan Bu Narti, seorang guru ngaji yang ada di desa itu. Awalnya Bu Narti menolak bicara, tapi setelah Rina menceritakan semua keanehan itu, ia mulai membuka diri. "Ini bukan yang pertama. Dulu pernah terjadi hal yang sama di desa tetangga. Hanya berbeda bentuk. Di sana, anak-anak kecil yang hilang. Di sini, janin yang disedot oleh pocong pesugihan." Bu Narti lalu menceritakan legenda pesugihan hisap janin. Perjanjian ilmu hitam kuno yang memberikan kekayaan dalam bentuk energi suci. Janin manusia dipercaya memiliki cahaya hidup yang paling murni. Pocong sebagai perantara akan menghisap janin langsung dari rahim, dan pemilik pesugihan akan mendapat imbalan, uang, emas, dan kekuasaan. Tapi tumbal itu tak pernah cukup. Semakin kaya orang itu, semakin banyak janin yang harus diserahkan, ujar Bu Narti kembali. Pak Seno, tokoh yang dulu tak dianggap, kini jadi orang paling kaya di Sukahening. Ia membangun villa mewah di atas bukit, mengubah lahan sawah jadi tambang pasir, dan selalu tampil mencolok dengan mobil-mobil mewah. Tapi warga mencium bau amis setiap lewat depan rumahnya, dan tak pernah ada suara anak-anak. Bu Ririn, istrinya, selalu tertutup. Beberapa warga bilang pernah melihat ia berdiri sendiri di halaman belakang rumah tengah malam, mengais sambil membawa kain putih yang digulung seperti bayi. Salah satu warga yang bekerja sebagai sopir, Pak Seno, mengaku pernah melihat ritual aneh di ruang bawah tanah villa itu. Ia mendengar suara tangis bayi, padahal tidak ada anak kecil di rumah itu. Tak lama setelah pengakuan itu, sang sopir ditemukan tewas, tergantung di pohon nangka dengan lidah menjulur dan matanya melotot ke atas, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Pak Seno dulunya hanyalah seorang tukang kayu biasa di desa Sukasenang. Ia tinggal di rumah kecil reot bersama istrinya, Bu Ririn, perempuan sabar yang selalu mendampinginya meski hidup mereka serba kekurangan. Rumah mereka berdinding anyaman bambu, beratapkan seng bocor. Hujan besar sedikit saja sudah membuat air merembes kemana-mana. Hidup Pak Seno tak pernah mudah. Ia anak keempat dari 8 bersaudara, besar dalam keluarga yang kelaparan saban musim paceklik. Ia tidak sempat menamatkan sekolah dasar karena harus membantu ayahnya mencari kayu bakar di hutan dan mengangkut pasir dari sungai demi sesuap nasi. Meski demikian,
Pak Seno bukan pemalas, ia gigih, tapi kemiskinan yang menahun dan sistem desa yang timpang membuat semua kerja kerasnya tak pernah cukup. Pada tahun ketiga pernikahannya dengan Bu Ririn, mereka kehilangan bayi pertama karena keguguran. Sejak saat itu, Bu Ririn kesulitan hamil kembali. Pak Seno yang sangat menginginkan keturunan menyimpan luka yang dalam. Tapi ia tak pernah menyalahkan istrinya, hanya menyalahkan dunia, nasib, dan hidup yang tak berpihak padanya. Bersamaan dengan itu, krisis ekonomi melanda desa. Harga kayu turun drastis, pembeli sepi, dan Pak Seno mulai terlilit utang dari rentenir. Ia meminjam uang untuk memperbaiki bengkel kayunya, namun hasilnya nihil. Beberapa kali ia dirampok saat pulang dari kota, menyisakan luka di tubuh dan trauma di pikiran. Puncaknya terjadi saat ibunya sakit keras dan ia tak punya cukup uang untuk membawanya ke rumah sakit. Sang ibu meninggal di pelukannya di atas tikar tua dengan mata terbuka, memandang langit-langit reot yang bocor. Hari itu, sesuatu di dalam diri Pak Seno patah. Dalam keputusasaan itu, Pak Seno bertemu dengan Pak Warso, seorang pria tua pendiam yang tinggal di ujung hutan. Orang-orang desa menghindari Pak Warso karena menganggapnya dukun hitam. Tapi Pak Seno tak peduli. Ia datang dengan kepala tertunduk dan mata basah, memohon, "Saya rela melakukan apa saja, asalkan saya tidak miskin lagi. Asalkan istri saya tidak menderita terus. Saya capek hidup begini." Pak Warso hanya tersenyum dingin. Ia menyalakan dupa, menggambar lingkaran di tanah dan berkata, "Kamu bisa kaya, tapi kamu harus memberi kehidupan untuk ditukar dengan kehidupanmu yang baru." Pak Seno awalnya tak mengerti, tapi Pak Warso memberinya naskah berbahasa Jawa kuno dan segumpal tanah dari kuburan bayi. "Ini bukan tumbal darah, tapi tumbal jiwa yang belum sempat lahir." Pak Seno pulang membawa keraguan, tapi setelah mendengar Bu Ririn menangis semalaman karena warung tetangga mengejeknya mandul dan melihat tetangga yang kaya menghina mereka, ia kembali ke Pak Warso. Ritual pertama dilakukan malam Jumat Kliwon di sebuah kuburan tua yang sudah tak terurus. Pak Warso memerintahkan Pak Seno membawa kain kapan, darah ayam hitam, dan tanah dari rahim kucing yang keguguran. Pak Seno membaca mantra yang tertulis dalam bahasa kuno. Setelah selesai, tanah bergetar. Dari dalam liang kubur muncul asap pekat dan bau busuk menyengat. Sosok itu muncul perlahan, pocong dengan wajah yang bukan manusia. Ia tidak bicara, tapi langsung menempelkan tubuhnya ke dada Pak Seno. Suhu tubuh Pak Seno turun drastis. Dalam sekejap, ia pingsan. Keesokan harinya, ia bangun di rumah, tapi semuanya mulai berubah. Uang mulai datang. Klien membanjiri bengkel kayunya. Orang kota mulai memesan mebel mewah darinya. Ia membeli motor, lalu mobil, lalu tanah. Tapi setiap kali kekayaan datang, ada konsekuensi. Satu perempuan di desa mengalami keguguran aneh. Pak Warso memperingatkan, "Semakin kau ingin kaya, semakin banyak tumbal yang harus kau serahkan." Dan Pak Seno tak berhenti. Ia sudah terlalu jauh masuk. Dalam pikirannya, semua itu hanya harga yang pantas untuk kehidupan yang akhirnya ia bisa nikmati. Ia meyakinkan diri bahwa para perempuan itu akan hamil lagi. Tapi ia tak pernah sadar bahwa yang diambil bukan hanya janin, melainkan jiwa suci yang tak bisa dikembalikan. Ketika desa mulai mencium bau bangkai dari rumah Pak Seno, ketika suara tangis bayi terdengar dari bilik lantai bawah,
Dan ketika istri sendiri mulai mendengar bisikan dari rahim-rahim kosong, Pak Seno mulai dihantui, namun terlambat. Pocong yang dulu ia bangkitkan kini bukan hanya pesuruh, tapi penguasa. Dan Pak Seno, sang pemilik pesugihan, hanyalah budak dari perjanjiannya sendiri. Rina yang kini tinggal di mes puskesmas mulai mengalami gangguan. Suatu malam, ia bermimpi melihat sosok pocong masuk ke ruang bersalin. Pocong itu tidak biasa. Ia tinggi, kurus, dan kain kapannya robek, penuh noda hitam. Dari mulutnya keluar asap pekat. Ia menghampiri seorang perempuan hamil dan menempelkan wajahnya ke perutnya. Rina terbangun dan mendapati pasiennya benar-benar kehilangan janin pagi harinya. Rina memutuskan membawa rekaman CCTV dari ruang bersalin ke Bu Narti. Dalam rekaman itu tak tampak siapa-siapa, tapi semua monitor elektronik tiba-tiba mati pada pukul 3 dan suhu ruangan menurun drastis. Ia semakin kuat. Perjanjiannya sudah lama. Kalau tidak diputus sekarang, seluruh perempuan di desa bisa kehilangan rahimnya, ujar Bu Narti. Suatu malam, Bu Ririn datang ke rumah Bu Narti. Ia terlihat seperti orang setengah sadar. Ia membawa boneka bayi yang dibungkus kain kapan, lalu berkata, "Aku dengar suara mereka tiap malam. Mereka menangis, memanggilku ibu. Padahal aku tak pernah melahirkan." Bu Ririn akhirnya mengaku Pak Seno memaksanya ikut dalam perjanjian pesugihan. Sebagai bagian dari ritual, rahimnya dikunci agar tak bisa hamil. Sebagai gantinya, pocong pesugihan menjadikan rahim perempuan lain sebagai target. Bu Ririn tak kuat lagi menanggung bisikan dari janin-janin korban. Ia ingin mengakhiri semuanya. Bu Narti menyiapkan ritual besar di puncak bukit bekas rumah Pak Seno. Ia mengundang seluruh warga, termasuk perempuan-perempuan yang kehilangan janin. Di tengah malam, mereka membentuk lingkaran, menyalakan obor, dan membakar benda-benda milik para korban. Saat Bu Narti membaca doa-doa, tanah mulai berguncang. Pocong besar muncul dari balik asap. Tubuhnya menggelembung. Dari dalam perutnya tampak bayangan-bayangan janin menangis. Ia mengamuk, menyambar satu persatu warga. Bu Narti melemparkan segenggam garam, dan Bu Ririn menjerit, "Ambil aku saja, lepaskan mereka." Pocong menatap Bu Ririn dan tiba-tiba meledak dalam cahaya terang. Suara tangis bayi bergema di udara, lalu hening. Bu Ririn menghilang malam itu. Konon, ia menjadi perantara untuk menenangkan arwah janin-janin itu. Rumah Pak Seno runtuh dan kini ditumbuhi semak berduri. Tak ada yang berani mendekat. Namun, sejak malam itu, tak ada lagi perempuan hamil yang kehilangan janin. Rina pindah ke kota, tapi sering bermimpi tentang anak-anak kecil berlarian di padang rumput, tertawa, dan salah satunya menoleh ke arahnya sambil berkata, "Terima kasih Bunda."